agar kita bisa mendapatkan sebuah informasi tentang airdrop EVOS. Jarang-jarang sebuah airdrop eh, menyajikan Zoom setiap malam atau setiap hari untuk memberi edukasi teman-teman bahwa EVOS ini adalah project real blockchain, project real Web3, jadi nanti bisa untuk pengalaman kita semua teman-teman. Ya, eh, tidak panjang lebar, kami persilakan Pak Haidar untuk menyampaikan EVOS. Tempat dan waktu kami persilakan Pak Haidar. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Rizky eh, selaku moderator. Selamat malam teman-teman semuanya, masih pada semangat semuanya? Oke, nah kalau malam ini Semangat, sepertinya, semangat. oke semangat semangat. Malam ini sepertinya lebih ramai ya daripada siang sebenarnya. Waktu luangnya lebih banyak kalau daripada siang gitu. Siang mungkin masih pada bekerja, ada yang mungkin ada aktivitas di luar atau jemput anak atau seperti apa gitu kan ya. Oke, nah terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah datang pada Zoom Meet kali ini. Untuk mungkin yang baru gabung, belum kenal dengan saya perkenalkan, nama saya adalah Haidar. Saya founder dari BWH, Build with Haidar, di mana BWH ini adalah salah satu akademi yang fokusnya untuk belajar trading kripto nantinya. Akan ada nanti belajar airdrop itu apa, belajar blockchain itu apa. Kalau memungkinkan nanti kita sedikit-sedikit belajar terkait dengan penggunaan tool-tool. Misal nanti ada penggunaan dari candle atau penggunaan dari eh, apa namanya wallet dan lain sebagainya. Nah, kebetulan BWH sendiri, BWH Academy sekarang sedang fokus untuk pengembangan RWA. Nah, sedang melakukan riset ya, bukan bukan pengembangan dalam artian membuat sebuah aplikasi, tapi pengembangan dalam artian riset. Oke. Nah, dari riset ini BWH mendapatkan partnership dengan C2E. Kenapa? Karena C2E juga ternyata sedang pengembangan untuk RWA. Nah, dari partnership antara BWH dan C2E, ya, saya selaku founder dari BWH diamanai oleh tim dari C2E, yaitu Bapak Julian Pertama, menjadi seorang edukator, crypto edukator lebih tepatnya untuk EVOS di Indonesia. Jadi mungkin hampir setiap hari nanti kita akan ketemu. Kalau teman-teman ada waktu untuk melakukan Zoom meet, silahkan kita nanti ada pertanyaan terkait dengan teknologi di EVOS itu seperti apa sih, blockchain, timestamp, terus apa namanya, ya istilah-istilah yang mungkin agak aneh gitu di telinga teman-teman semuanya ditanyakan langsung ke saya juga siap nanti saya jawab. Oke. Nah, dari sini saya selaku edukator dari EVOS akan menerangkan apa EVOS itu, blockchain EVOS itu seperti apa, masa depan EVOS itu seperti apa, dan yang terakhir nanti kita akan bahas terkait dengan airdrop di EVOS. Oke, kita akan bahas yang pertama mengenai dengan EVOS, Real Speed, Real Asset, The Future Economy. Di mana EVOS ini fokusnya ya kan untuk real asset, untuk implementasi real asset di dunia blockchain. Nah, untuk implementasi real asset di dunia blockchain ini dibutuhkan yang namanya speed transaksi yang cepat. Makanya di sini real speed karena memang fast gitu kan, speed sorry memang cepat gitu kan ya, fast, secure, energi efisien. Uh, Cepat, ya kan, aman dan efisien energinya. Kenapa? Karena memakai teknologi yang namanya POSTA, tidak memakai POW. Kalau Proof of Work, di mana user atau miner atau penambang atau node validator diharuskan menjadi seorang miner yang harus mempunyai apa namanya, yang harus mempunyai ini, mempunyai sebuah GPU, ya kan, atau alat mining gitu kan ya. Bisa pakai hash miner, bisa pakai unminer, bisa pakai VGA seperti di Ethereum zaman dulu gitu pakai VGA. Nah, itu kurang efisien secara energi. Nah, EVOS sendiri adalah next gen layer, generasi terbarukan dari layer satu, yang mana nanti memang fokusnya untuk bridging blockchain and real world asset, mempertemukan antara blockchain dan real world asset. Nah, EVOS disupport oleh C2E Energy, yang mana C2E Energy ini berdiri di New York tahun 2001, yang fokusnya untuk Beautiful dan sekarang mulai merambah ke dunia blockchain seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu what is EVOS gitu. Apa sih EVOS? EVOS itu adalah next generation layer satu blockchain yang didesain sebagai fondasi dari Web3 application. Jadi nanti ke depan di EVOS pasti akan ada Web3 application. Yang mana Web3 application ini untuk apa? Ya mau nggak mau kan untuk komunitas lagi, kembali ke dari developer ke komunitas. Untuk apa? Biar blockchainnya
makin ramai, makin banyak penggunanya. Outputnya apa? Outputnya semakin banyak pengguna, semakin banyak komunitas, token atau koin akan semakin solid, jaringan juga akan semakin aman, ya kan? Validator juga untung, user juga bisa merasakan untung dari staking, dari tool-tool yang sudah disiapkan oleh tim EVOS. Oke, nah EVOS sendiri menggunakan POSTA, Proof of Stake Trust Authority, yang mengkombinasikan tadi ya, speed, low fee, advanced security. Jadi fee-nya sangat murah sekali, speed-nya cukup kencang, dan advanced security, security-nya tingkat tinggi. Oke, di ekosistem EVOS ini nanti akan ada apa saja sih? Akan ada yang namanya DeFi, NFT, akan ada DEX, akan ada GameFi, akan ada reload aset, dan ini membuat EVOS versatile, atau bahasanya lebih mudah beradaptasi lah, bisa kemana-mana gitu, nah kan, untuk versatile dalam platform bridging dari dunia digital dan real economy. Oke, tadi terkait dengan itulah bagaimana cara EVOS mencapai hal itu. Nah, salah satu yang dipakai adalah FM compatibility. Dengan adanya FM compatibility, otomatis developer yang biasanya membuat sebuah aplikasi atau dApps di dunia FM, misal di Ethereum, misal BSC, mereka dengan mudahnya nanti diimplementasikan ke FM EVOS. Nah, dengan adanya Posta juga, konsensus Posta ini juga akan memberikan rasa aman, secure, eco-friendly, dan decentralized. Nah, berikutnya, apa yang membuat EVOS cepat? Yaitu 50.000 TPS, di mana TPS ini bisa tercapai dengan gambarannya seperti ini. Misal teman-teman atau Bapak Ibu sekalian eh, datang ke sebuah Indomaret, misalnya, datang ke sebuah Indomaret, di mana Indomaret ini memiliki 3 kasir. Oke, memiliki 3 kasir. Ketika ada 3 kasir, otomatis ini akan terjadi antrian ketika yang mau membayar lebih dari 3. Katakanlah yang mau membayar ada 30 orang. Berarti ada antrian 10, 10, 10 gitu kan ya. Nah, di blockchain-nya EVOS, TPS-nya itu up to 50.000. Yang artinya apa? Anggap saja ketika ada antrian 50.000 customer, sudah siap 50.000 kasir untuk mengeksekusi bersama-sama, untuk melakukan payment atau untuk melakukan apa namanya invoicing secara langsung bersama-sama. Nah, disinilah kekuatan dari disinilah kekuatan dari EVOS. 50.000 TPS, 50.000 transaksi per second, transaction per second, dan ini juga fee-nya lebih rendah. Jadi misal nih dalam 1 detik ada orang melakukan pembelian RWA, ada orang melakukan misal nanti di dalam EVOS ada airdrop sendiri misal, oke, nanti misal di EVOS ada DID, ya kan, decentralized identity misal, terus ada yang namanya DEX misal, ada DeFi dan lain sebagainya, ini bisa diimplementasikan atau bisa tereksekusi dalam 1 detik untuk 50.000 transaksi. Dan EVOS juga community driven, yang artinya apa? 80% dari supply akan dikasihkan ke komunitas. Dan ini cukup cukup menggugah gitu kalau misal kita bicarakan dengan airdrop yang lain, di mana airdrop yang lain itu biasanya alokasi untuk komunitas itu 15%, 20%, tapi ini enggak, 80% dari nilai komunitas, 80% dari transaksi, 80% dari supply akan dikasihkan ke komunitas. Oke. Nah, kita masuk ke challenges yang dihadapi di dunia blockchain saat ini. Challenge-nya apa saja sih? Problem yang saat ini ada itu apa saja? Oke, yang pertama adalah scalability. Scalability ini menjadi salah satu faktor yang cukup mengganggu di dunia blockchain. Most blockchain still struggle with limited transaction throughput. Di mana rata-rata blockchain saat ini, kebanyakan blockchain saat ini itu masih struggle, masih belum bisa menghadapi limitasi dari transaksi throughput atau transaksi yang dikeluarkan per blok. Oke, seperti itu. Jadi seperti tadi, karena udah ada 50.000 TPS, otomatis di EVOS bisa tereksekusi semuanya. Jadi memang problem yang ada di skalabilitas bisa di solving oleh EVOS. Oke, yang kedua, problemnya adalah hektik. Katakanlah teman-teman semuanya mempunyai USDT di jaringan Tron. Oke. Ketika mau transfer ke temannya, itu minimal adalah bayar 27 Tron. Yang mana 1 Tron itu bisa estimasinya Rp1.000. Ya, Rp1.000. Berarti estimasinya adalah bayar gas fee 27.000 ketika transfer di jaringan Tron. Oke, itu satu.
Contohnya lagi di jaringan apa? Di jaringan Ethereum. Ketika transfer harus bayar $1 sampai $50. Itu bisa naik, bisa turun tergantung dari kepadatan jaringan. Oke. Dan berikutnya mungkin yang agak murah memang di jaringan BSC. BSC itu $0,2, $0,1. Nah, di EVOS sendiri untuk transfer USDT itu cukup $0,0001. Jadi itu cukup murah sekali. Oke. Di berikutnya yang jadi problem adalah centralization. Di mana not validator itu rata-rata dikuasai oleh siapa? Oleh pemegang saham terbesar. Atau mungkin bahasanya adalah institusi-institusi besar, misal kayak Google, misal Amazon, misal Microsoft gitu kan ya, atau capital vendor gitu. Nah, ini nanti berbeda dengan yang ada di EVOS. Kenapa? Solusi yang ditawarkan EVOS itu POSTA, Proof of Stake Trust Authority. Memang di sini adalah Trust Authority berarti yang dipilih oleh EVOS. Tetapi untuk awalan EVOS itu 21 validator, sedangkan terakhirnya itu bisa up to 100 validator. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya seperti ini, ya kan, problemnya ada desentralisasi bisa di-solving ya teman-teman semuanya ke depan. Kalau misal blockchain-nya sudah mainnet, mungkin nanti bisa merasakan, oke, wah ini sepertinya setiap transaksi di EVOS itu bisa menghasilkan $10 misal, atau katakanlah $1. Tetapi karena bloknya adalah 10 detik, berarti katakanlah sehari saya bisa mendapatkan katakanlah 100 blok validator gitu. Saya mendapatkan katakanlah fee-nya adalah 0,01. Berarti sehari saya bisa mendapatkan $2. Oke, $2 kan misal sehari. Oke, ternyata dibutuhkan berapa untuk menjadi validator. Oke, dihitung misal katakanlah dibutuhkan $1.000 untuk jadi validator atau mungkin $2.000, $3.000 gitu. Nah, nanti teman-teman bisa join menjadi validator dengan harapan apa? Setiap kali ada orang melakukan transaksi, otomatis validator teman-teman bisa mendapatkan fee transaksi dari orang yang melakukan transaksi di jaringan EVOS tersebut. Nah, ini termasuk salah satu passive income yang bisa nanti next step di EVOS. Oke, berikutnya akan yang jadi challenge, yang jadi problem adalah limited real use case. Jadi rata-rata blockchain yang saat ini ada itu mereka tidak fokus ke real use case-nya, RWA-nya. Misal implementasi bond surat utang, terus implementasi emas, implementasi properti itu mereka belum masuk ke sana. Rata-rata mereka fokusnya ada ke trading, trading dan trading. Sedangkan kalau EVOS fokusnya adalah di sini real world asset tokenization. Artinya EVOS akan ya turn real asset such as property, jadi akan merubah atau akan mengembangkan real asset seperti properti, gold, ya kan, emas dan surat utang ke digital token atau bahasa kerennya tokenisasi. Oke. Nah, ini bisa membuka peluang untuk bridging traditional finance buat Web3. Jadi nanti finansial yang secara tradisional sudah ada bisa dikombinasikan dengan Web3 seperti itu teman-teman semuanya. Oke, nah ini yang jadi mungkin pertanyaan teman-teman semuanya, yaitu adalah tokenomic. Kenapa ini sangat penting? Nah, misal saya ikut airdrop Pak, ya kan? Nah, kepastiannya saya nanti dapatnya berapa gitu kan ya? Itu satu. Apakah nanti supply-nya banyak? Apakah nanti timnya bisa bisa melakukan dam? Apakah nanti usernya bisa melakukan dam? Apakah nanti saya benar-benar bisa mendapatkan profit gitu kan. Nah, EVOS sendiri supply-nya itu ya kan dari 100% supply 80% nanti dikasihkan komunitas. Jadi, misal nih targetnya adalah 10 juta akun. Dari 10 juta akun ini, katakanlah ya, ini adalah termasuk teman-teman yang join di Zoom meeting sekarang. Nah, berarti ya kan, misal katakanlah total 10 juta itu kalau ditokenkan estimasinya misal 2M gitu kan ya, atau misal 10M gitu kan ya. Nah, 20% dari 10M berarti kan 2M. Oke. Nanti ditambahkan total supply jadi 12M. Oke. 2M-nya nanti dibagi ke staking dan liquidity, 18% ke liquidity dan staking, 2%-nya ke tim. Jadi kalaupun ada yang ngedam sini, tim komunitas, bukan timnya EVOS. Karena apa? Tim EVOS cuma dapat 2%. Ya kan? Nah, tetapi saya yakin untuk airdrop nanti pasti akan ada skema dari tim EVOS, entah itu skema vesting, entah itu skema locking atau freezing atau apa gitu. Mungkin nanti ke depan pasti akan ada skema di mana teman-teman yang join airdrop tidak bisa langsung withdraw di hari itu,
tetapi mungkin dibatasi. Misal bisa di-withdraw 10% per bulan, atau mungkin bisa di-withdraw 5% per tanggal 1 dan tanggal 15. Nah, itu mungkin skema-skema seperti itu kemungkinan besar akan ada di airdropnya EVOS. Oke, EVOS sendiri nanti dipakai untuk apa? Yang pertama untuk gas fee, ya, karena ini adalah layer 1 blockchain, otomatis gas fee transaksinya pakai EVOS. Oke, yang kedua adalah staking dan reward. Oke, yang ketiga DAO dan governance, dan yang berikutnya adalah utility untuk dApps. Nah, jadi EVOS ini nanti bisa dipakai untuk semua itu. Oke, ekosistem di dunia EVOS, di dunia blockchain-nya EVOS nanti akan ada DEX. Oke, di DEX ini nanti teman-teman bisa langsung jual beli seperti di PancakeSwap, di Uniswap gitu kan ya, bisa jual secara decentralized, skema AMM gitu, auto untuk mempool ya kan. Nah, terus juga akan ada EVOS Wallet sendiri. Jadi nanti tidak perlu pakai MetaMask lagi karena udah ada EVOS Wallet. Nanti akan ada RWA dan NFT Marketplace serta Launchpad. Nah, oke, seperti itu teman-teman semuanya. Ini terkait dengan tokenomiknya. Oke, setelah kita tahu EVOS sebegitu banyaknya tool atau sebegitu banyaknya aplikasi yang nanti akan dideploy di jaringan mainnetnya EVOS, nah kita perlu tahu nih, apakah beneran EVOS itu punya dana apa tidak gitu kan ya. Nah ternyata EVOS itu yang saya dapatkan info dari Pak Julian adalah mendapatkan pendanaan dari C2E Energy. Ya. Dari C2E ini, ya kan, C2E ini didirikan di 2001 di New York dan South Africa. C2E memulai fokus di dunia energi, terutama di energi terbarukan, ya, yang mana company-nya itu fokus di biofuel teknologi. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Contohnya adalah misal membuat sebuah charging station untuk mobil listrik, ya kan, membuat sebuah baterai untuk mobil listrik dan lain sebagainya yang fokusnya untuk biofuel. Lah, lama kelamaan tim dari C2E melihat potensi dari blockchain. Kenapa tidak kita siapkan sebuah blockchain yang mana blockchain ini ya bisa mengkombinasikan green energy dengan blockchain teknologi gitu. Jadi sudah ada green energy tadi dimasukkan ke dalam blockchain teknologi. Mungkin nanti ke depan bisa aja carbon market atau seperti apa itu kan bisa saja di dunia blockchainnya EVOS bisa diimplementasikan. Yang mana tujuannya adalah membuat sebuah ekosistem yang sustain, yang connect dengan real ekonomi dengan Web3. Nah, seperti itu. Itu adalah profil dari J2 Energy yang memang menjadi backing dari Project EVOS. Oke. Nah, kita ketika kita sudah tahu, terus kita sudah tahu blockchain-nya tadi seperti apa, terus sudah tahu tadi di dalamnya ada apa saja, terus kita juga sudah tahu bahwa backing-nya siapa saja. Nah, kita sekarang ingin lihat nih, apakah tim EVOS punya keseriusan dalam planning project mereka. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman semuanya, di kuartal 3 airdrop-nya sudah dimulai, airdrop dan testnet. Nah, di sini juga lagi prepare untuk full FM integration. Di kuartal 4 2025, nah, mereka melakukan wallet dan mainnet. Jadi nantinya di kuartal 4 berarti mungkin Oktober sampai Desember akan disiapkan untuk wallet dan DEX MM-nya. Oke, berikutnya akan ada mainnet launching. Berarti airdrop itu nanti akan selesai kemungkinan di kuartal 4. Nah, sesuai dengan yang di website itu kan 89 hari atau berapa hari lagi gitu, 86 hari gitu kan ya. Nah, total airdropnya kan 90 hari. Nah, kemudian mereka juga akan menyiapkan RWA dan staking di kuartal 1 2026, di kuartal 2 akan nyiapin upgrade untuk TPS-nya dan global untuk partnership, dan berikutnya mereka on-chain order book serta RWA marketplace yang beta. Nah, seperti itu adalah project yang sudah disiapkan oleh tim EVOS. Roadmap-nya seperti itu. Nanti di kuartal 4, di kuartal 1 2026, dan di kuartal 2 2026, dan seterusnya. Oke, setelah kita tahu terkait dengan EVOS yang tadinya adalah project-nya seperti apa, package-nya seperti apa, ke depannya itu nanti seperti apa. Nah, sekarang kita masuk yang teman-teman sedang dalami atau yang teman-teman sedang lakukan, yaitu airdrop. Oke, airdrop di EVOS itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah reward utama 150 EVOS, yang kedua adalah bonus ketika melakukan tax, yang ketiga adalah referral up to 35 mendapatkan 3 EVOS. Nanti terkait dengan airdrop kita akan ada sesi berikutnya yang lebih detail. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah memperhatikan dari awal sampai sekarang terkait dengan teknologi EVOS. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada nanti kita langsung masuk ke airdropnya EVOS. Oke, saya kasih waktu
1 menit mungkin, kalau ada teman-teman yang mau tanya. Mungkin teman-teman ada yang belum jelas mengenai teknologi blockchain tentang EVOS dan ekosistemnya, mungkin bisa ditanyakan sama Pak Idar sebagai edukator. Yang bertanya angkat tangan, teman-teman. Mungkin sudah paham semua Pak Idar. Oke, sudah paham semua, kita akan masuk ke strategi airdrop. Oke, Oke, silakan dilanjut. oke, kita akan masuk ke strategi Ada yang airdrop mau ya. tanya? Oh, ada yang mau Pertanyaan tanya? Oh, ya, silakan, silakan. Pak Abadi Jaya, silakan Pak Adi Jaya. Oke, di unmute dulu, Pak. Dibuka mic-nya Pak. Oke, silakan Pak. Oh, belum di aks ini. Sebentar, tak aks. Oke, tak aks to unmute, sudah. Halo, halo. Oh, udah masuk suaranya Pak Abadi Jaya. Silakan, Pak. Siap, Silakan Pak ya. siap. Yang pertanyaan saya gini aja, Bos. Kita dapat info tentang EVOS ini ada leadernya langsung atau dari Telegram juga, Bos? Atau dari apa ya? Twitter ya? Tanya saya gitu aja, Bos. Terlalu Oke. banyak proyek kita sekarang ini. Oke. Oke, langsung saya jawab, Pak ya. Nah, Siap. untuk info resminya, Pak, info resminya nanti bisa di websitenya EVOS. Websitenya Website adalah ya? evos.ai, ya. Oh, siap. Evos.ai ini. Terus di sini juga sudah ada sosial medianya. Oke, di bawahnya sudah ada sosial medianya masing-masing. Eh, Kayaknya sudah ada sosial medianya. Terus kalau enggak di sini kan ada tags nih, Pak. Nah, di Oh, sini ada siap. tags nih. Nah, tagsnya nanti dikerjakan atau diklik linknya masing-masing nanti diarahkan. Nah, kalau saya pribadi memang rata-rata mendapatkan infonya itu dari sini, Pak. Telegramnya, Pak. Jadi kayak tadi contohnya kan targetnya untuk airdrop itu kan 10 juta akun, Pak ya. Nah, saya juga Siap. nggak dapat info tuh 10 Hmm. juta akun itu berapa orang atau sekarang itu sudah berapa orang. Kok Iya, tiba-tiba benar-benar ya. sudah berapa juta gitu. Masih bisa lanjut apa enggak? Nah, itu saya jujur nggak dapat info sama sekali. Nah, seperti itu. Ini juga white paper juga kemarin saya bacanya juga dari websitenya sih. Jadi saya nggak dapat langsung dari paling kalau misal dapat kayak yang ini sekarang sedang saya buka ini Pak ya, yang strategi airdrop ini saya kemarin dapat dari siapa namanya Pak Julian. Pak Siap. Julian selaku itu country manajernya. Oke, cukup Pak ya untuk pertanyaannya. Saya lanjut ke strategi airdrop Pak G. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Abadi Jaya. Oke, kita masuk ke strategi airdrop EVOS. Nah, teman-teman kita akan belajar dari airdropnya EVOS. Yang pertama adalah tentang wallet. Jadi, ketika kita connect ke wallet, untuk yang bertanya nanti setelah airdrop sekalian, Pak ya, biar nanti sesinya bisa lebih enak. Oke, yang pertama terkait dengan penjelasan dari wallet. Jadi, ketika teman-teman semuanya join di sini, oke, join di sini, ini kan di sini kan sudah ada ketika join di sini ini kan sudah ada yang namanya airdropnya, oke. Nah, ketika belum join, nanti ini bisa milih antara 0 sampai 35. Maksudnya apa 0 sampai 35? Oke, maksudnya, oke kita masuk ke sini, masuk ke PowerPoint-nya lagi. Dep artinya kualifikasi kedalaman jaringan Anda untuk mendapatkan 3 koin EVOS setiap ada penambahan akun baru di jaringan Anda. Jadi nanti setiap ada orang yang join di bawahnya Anda, itu Anda bisa mendapatkan 3 EVOS. Satu akun ya, satu akun bisa mendapatkan 3 EVOS. Kalau mereka joinnya 35 dep, berarti totalnya 1 plus 35, berarti 36. Berarti dapatnya 36 kali 3. Oke. Selama syaratnya memilih depnya itu yang cocok. Misal milih depnya cuma satu, berarti nanti untuk referral yang kedua atau sub referral ya kan, referral yang kedua itu level 2 dia sudah tidak mendapatkan reward. Kenapa? Karena milih depnya cuma satu. Makanya di sini saya selalu tekankan milih depnya adalah minimal 35. Untuk apa? Mengoptimalkan. Misal sampai level 35 nanti bisa mendapatkan reward 3 koin EVOS kalau ada yang join di bawah-bawahnya seperti itu.
Jika Anda memilih 5 debt, itu artinya Anda hanya memenuhi kualifikasi mendapatkan 3 koin EVOS sampai 5 delman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya milihnya 5 berarti maksimal ke bawahnya cuma 5. Kalau milihnya 35 berarti up to 35 ke bawah sampai 35. Debt juga berarti mensponsori akun Anda sendiri. Oke. Jadi seperti tadi yang saya bilang, di sini, oke, kita balik ke sini sebentar. Saya disconnect dulu, pindah ke wallet yang belum join. Oke. Nah, ketika teman-teman mengikuti airdrop di sini, ini kan ada pilihan nih, 35, 0, 5, 15, 25, 35 gitu kan ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Ketika 0, fee-nya adalah gas fee-nya 0,00148. Ketika 35, fee-nya berbeda tentunya karena yang didaftarkan 35 akun. Nah, ini berarti teman-teman juga nanti mendapatkan 35 kali 3 referral atau kalau kali 30 kali 35 akun yang sudah di joinkan ini. Nah, nanti hitung-hitungannya setelah ini akan saya share sekalian. Oke. Nah, berikutnya kita masuk PowerPoint lagi. Satu akun ketika sudah milih dip-nya ada 35 berarti nanti mendapatkan satu akun utama plus 30 sub akun yang disponsori sendiri. Jadi totalnya nanti akan mendapatkan 36 akun dalam satu wallet ya, dalam satu wallet. Oke, berikutnya yang jadi sering pertanyaan adalah ketika saya ikutnya adalah 36 akun atau 35 debt tadi, apakah saya harus mencari referral kode yang ke 35 itu yang mana gitu? Enggak. Untuk satu wallet hanya dibutuhkan untuk satu wallet hanya memiliki satu referral kode. Jadi nggak perlu bingung. Nah, ini yang mana nih? Ini yang mana enggak? Satu wallet hanya ada satu referral kode. Oke, kita masuk ke hitung-hitungannya. Oke, yang tadi cara daftarnya sudah, berarti nanti tinggal connect wallet, login, ya kan? Masuk ke airdrop, kemudian pilih 35 debt, lalu klaim airdropnya. Kemudian yang didapat totalnya berapa? Oke, kita hitung. Jadi tadi yang join kan totalnya adalah 35 debt kan, berarti punya satu akun utama plus 35 debt. Totalnya 36 akun, kan satu akun mendapatkan 150 EVOS, berarti totalnya dapat 5.400 EVOS. Dan tadi kan 35 debt ini dianggap sama sistem sebagai referral debt juga, sebagai referral juga. Jadi nanti mendapatkan komisi 3 kali 35 atau totalnya 105. Jadi yang bisa didapatkan adalah 5.500 EVOS per satu wallet jika memakai 35 debt. Tentunya itu nanti tak kembalikan ke teman-teman semuanya, mau pakai 5, mau pakai 10, 15, itu terserah, tetapi saran saya tetap untuk debt usahakan 35, karena kita nggak tahu yang viral nanti di level berapa gitu. Misal saya ngajak si A ngajak si B ngajak si C, sampai seterus sampai si Z gitu kan ya. Nah, ternyata di J itu kan ya 10 ya di level saya yang 10, itu ternyata rame. Oke, banyak yang join di bawahnya J. Saya milihnya cuma 5. Ya berarti saya nggak mendapatkan benefit dari referralnya si J yang level kedalamannya 10. Nah, tadi kita juga sempat menyinggung teman-teman bisa mendapatkan bonus untuk tambahan pengerjaan tugas yaitu 20 koin EVOS jika tugasnya dilakukan. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak wajib atau ini bukan syarat KIC ya. Jadi teman-teman jangan takut misal saya tidak melakukan tax nih, apakah nanti akun saya disuspend, akun saya dibanned? Tidak. Info valid dari Pak Julian itu tidak akan ada suspend terkait dengan tax yang tidak dikerjakan. Tetapi kalau misalnya teman-teman nanti menyiapkan totalnya 35 wallet, usahakan satu sosial media hanya untuk satu wallet. Pokoknya satu sosial media tidak boleh dipakai lebih dari satu wallet. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah strategi yang bisa diterapkan teman-teman semuanya, yaitu mungkin yang teman-teman network yang sudah join di sini pasti memahami yaitu target untuk susunan tusuk sate gitu. Jadi kita udah ada satu wallet utama, bawah, bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai 35, di mana ini untuk mengoptimalkan tadi, ya kan, kedalaman atau depth-nya yang 35. Jadi up to 35 kita ambil semua aja. Biar nanti apa? Biar nanti yang kita bagikan yang di bawah. Nah, ketika teman-teman memakai strategi ini yang didapatkan itu 1.260 akun, di mana nanti cukup wallet yang 35 saja yang dijadikan sponsor karena seluruh 35 seluruh jalur 35 wallet Anda di atas akan menerima komisi referral 35 ke dalam. Nah, ini adalah simulasinya.
ketika menjalankan strategi tusuk sate tadi, yang didapat itu berapa sih? Oke, kita hitung. Satu wallet tadi kan dapatnya 5.505 ya, kali 35 berarti dapatnya 1.900, 2.675. Oke, dari ke bawah tadi, kan itu pada join 35 debt. Otomatis atasnya mendapatkan referral benefit, ya kan, referral reward, referral komisi mungkin bahasanya 3 EVOS per satu akun. Nah, ini tulisannya di sini ada 108, 200. Ini yang paling atas dapat 3.672. Totalnya 64.260. Nah, totalnya 256.935. Nah, ini kan cukup banyak sekali kalau kita menghitung dari angka EVOS-nya gitu kan. Nah, teman-teman pasti skeptis, wah ini kalau misal nanti harganya kira-kira berapa rupiah sih gitu. Oke, untuk harganya saya tidak mau spekulasi dengan apa namanya dengan asumsi saya. Harganya kita kembalikan di info yang sudah disiapin oleh tim EVOS. Nah, di sini sudah ada untuk what is the listing price of EVOS. Nah, berapa harga yang akan dilisting oleh EVOS. The official listing price will be in range of 0.1 to 0.5 per coin on DEX and CHEX Exchange. Jadi harganya nanti estimasinya 0,1 dolar sampai 0,5 dolar. Tentunya, tentunya kita skeptis lagi misal harganya kita turun lagi 0,01 dolar. Nah, kalau 0,01 dolar dikali 200 ribu tadi, estimasinya kita masih bisa mendapatkan estimasi di 2.000 dolar. Berarti menurut saya sih masih masih worth it lah kalau misalnya nanti dikerjakan gitu. Dengan catatan harga turun ke 0,01. Ini kalau harganya di 0,1, wah ini juga besar sekali nih kalau misalnya seperti ini. Tentunya nanti akan ada skema vesting dan lain sebagainya itu menjadi parameter atau fondasi biar nggak langsung didam oleh komunitas. Seperti itu. Jadi kalau terkait dengan airdrop, mungkin cukup dari saya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi airdrop tadi sudah saya terangkan. Kalau bisa semisal pembuatan wallet itu 35 gap itu harus 35, tetapi ke bawahnya bisa nanti 10, 35 atau 20 atau 5 itu tak kembalikan ke teman-teman semuanya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Misal ada pertanyaan silahkan dirangkum oleh tim moderator. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih Pak Haidar atas penyampaiannya yang luar biasa malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum paham dengan blockchain, EVOS, F3 EVOS, dan marketing plan-nya, mungkin bisa tanyakan. Kita membuka 7 pertanyaan buat teman-teman. Bagi yang pertamanya, tolong diangkat tangan teman-teman. Biar nanti bisa bantu jawab teman-teman. Nah, oke ada Pak Firmansyah, silakan Pak Firmansyah, apa yang tanyakan? Silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Firman dari Lampung, Pak. Oke Pak Firman langsung sampaikan pertanyaannya Eh, Pak. itu untuk EVOS di awal tahun 2006 itu untuk masuk aplikasinya dia masih pakai web apa aplikasi sendiri ya, Pak ya? Oke, pertanyaannya ada pertanyaan lagi biar nanti saya jawab sekalian atau cukup dulu Hmm, Mas? cukup itu dulu, Pak. Oke, oke saya share screen yang masuk ke sini ya. Sebentar. Oke, saya share screen ke sini. Biar nanti kita bacanya langsung di websitenya ya. Oke. Nah, yang ditanyakan tadi kan untuk 2026, nanti akan apakah nanti pakai aplikasi mereka sendiri atau nanti masih pakai web gitu Mas ya? Ya, bener, Pak. Oke. Nah, di kuartal 2025 nanti mereka akan rilis yang namanya EVOS Wallet. Nah, karena ini mereka fokusnya ke Web3, harusnya nanti bisa diakses di website mau pakai aplikasi apapun. Misal mau pakai MetaMask, mau pakai token Pocket, mau pakai apa namanya OKX, ya kan, Phantom Wallet atau apapun itu balik ke preferensi dari teman-teman semuanya. EVOS Wallet di sini pastinya nanti menurut saya sih masih sama dengan yang lain gitu, sama dengan MetaMask dan kawan-kawan. Tetapi saya nggak tahu apakah nanti diharuskan switch ke sana untuk melakukan aktivasi atau seperti apa, saya kurang paham. Cuman yang saya pahami, kalau dari white paper, ya, dari white paper yang dipaparkan di sini, oke, dua white paper yang dipaparkan di sini, kita bisa lihat fokusnya mereka itu di Web3 application, Mas.
Kalau Web3 application harusnya itu based on web. Jadi bukan sebuah aplikasi yang harus diinstal, itu tidak. Harusnya nanti web based sih. Seperti itu, Mas. Cukup menjawab belum, Mas? Oke, Kurang paham untuk bahasa-bahasanya kan kurang dimengerti. Kayak Oke. terus wallet itu kan tersendiri sih, aplikasi apa aplikasi Iya. tersendiri. Terus Iya. wallet, MetaMask. Jadi kita nggak perlu kayak mau masuk ke EVOS ini masuk ke setiap wallet kayak token pocket gitu. Dia punya Mm-mm. sendiri gitu. Nah, kalau untuk punya sendiri atau tidak, pasti nanti punya sendiri. Mereka punya wallet sendiri. Jadi kan seperti contohnya MetaMask, Token Pocket itu kan install, Mas ya. Itu mereka pasti nanti punya aplikasi sendiri. Wah, Akan ada mantap. swapnya sendiri, akan ada DEX-nya sendiri. Itu pasti nanti arahnya ke sana gitu. Karena tak lihat dari roadmap-nya juga arahnya ke sana. Tetapi kalau misal karena sifatnya ada Web3, kemungkinan besar bisa diakses juga dengan tool yang lain, tetapi tetap karena kita ibaratnya airdropper ya kan, yang pertama mengikuti EVOS, masa kita nggak jadi militan ya? Nanti kita pakai juga aplikasinya dari mereka langsung, seperti itu, Mas. Siap, siap. Terima kasih infonya, Pak. Oke, sama-sama. Silahkan ada pertanyaan lagi, Pak Oke, Moderator, terima yang mana? kasih Pak Firmansyah atas pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga. Nah, ini ada Pak SKB. Silakan Pak SKB. Dibuka mic-nya Pak SKB. Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran nggak nih? Halo. Kedengaran, kedengaran, Pak. Oke, salam kenal ini Pak Edar. Dari Salam saya kenal juga, Pak. Saiful Kumala Bangsawan, makanya disingkat SKB. Ini dari Sumatera nih Pak. Singkawang. Sumatera, Palembang. Oh, ya, Palembang. Iya. Ini kalau melihat penjelasan dari Pak Edar tadi nih kayaknya mantap sekali nih EPOS nih. Tapi saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Yang pertama, saya ingin tahu kira-kira sudah ada gambaran total supply-nya EPOS ini berapa ya Pak? Karena Oke. di situ EPOS butuh 10 juta akun, sekarang sedangkan satu akun saja itu sudah berapa? Sudah ratusan dia punya koin kan, bahkan Oke. ribuan. Jadi saya mau tahu total supply-nya, total supply EPOS. Oke. Lalu rencana listing EPOS. Jadi apakah nanti EPOS ini listingnya nginduk dulu ke exchanger lain atau dia punya exchanger sendiri? Itu yang Oke. kedua. Dan yang ketiga tadi eh, saya dengan Pak Edar bicara masalah KYC. Saya yang ingin saya tanyakan, ketika kita punya beberapa akun, itu nanti gimana KYC-nya? Apakah KYC-nya prosesnya KYC ada sistem permuk atau gimana? Atau KYC-nya sama kayak di CTC Plus atau gimana kan? Jadi itu dulu saya rasa Pak Edar. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak SKP. Oke. Nah, yang pertama terkait dengan supply, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, untuk supply sendiri belum ada kepastian total supply-nya berapa. Seperti airdrop yang sudah ada, misal Bapak-bapak atau teman-teman semuanya mengikuti airdrop Hamster Combat yang kemarin cukup ramai itu di TikTok, di mana-mana gitu. Itu kan mereka tidak bisa memberikan supply-nya di awal totalnya berapa. Tetapi kapan supply itu bisa muncul? Ketika airdrop-nya mau ditutup. Mereka melakukan perhitungan. Oke, di sini saya hanya hitung-hitungan saja sederhana, tetapi ini hanya sekedar gambaran. Katakanlah misal seperti ini. Oke, tadi kan targetnya 10 juta akun, Pak ya. Oke, 10 juta, saya tulis di sini, ini benar 10 juta ya. Oke, 10 juta. Nah, satu akun itu pasti kan mendapatkan 105. Oke, misal seperti ini. Nah, totalnya adalah 105 juta. Satu akun Sorry, 150. sorry, satu akun 150. Berarti totalnya 150 dikali 10 juta. Oke, totalnya adalah berarti berapa ini? 1,5 M. Estimasi ini Pak ya, 1,5 M.
Nah, itu kan pasti akan ada referral yang 3333 itu, katakanlah total referralnya itu mencapai, ya kan? Katakanlah ini Pak ya, kita estimasi mencapai 500 juta. Oke, total supply estimasi ini Pak ya. Ini bukan estimasi, ini lebih lebih ke apa namanya? Ya hitung-hitungan kita aja ya gitu. Mungkin gitu, tapi bisa aja nanti berbeda pasti ya kan. Ini cuman simulasi lah, simulasi yang bisa kita pakai gitu. Itu estimasi simulasinya adalah 2M. Nah, 2M ini nanti yang dibagikan ke komunitas. Nah, dari 2M ini nanti ditambah 20%. Berarti ditambah 400 juta. Nah, ditambah 20% untuk apa? Untuk 18% untuk staking, ya kan? 18% untuk staking, kemudian untuk yang 2%-nya untuk tim. Seperti itu, Pak. Jadi untuk yang pertama terkait dengan supply itu memang saya nggak bisa jawab karena memang dari tim belum ada, dari tim EVOS belum ada karena memang airdrop-nya masih jalan gitu. Nah, itu yang terkait dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa, Pak Moderator? Tadi pertanyaan kedua itu untuk apa Pak SKB tadi? Iya, pertanyaan kedua tadi masalah listing. Oke. Apakah Itu di apakah sendiri? pakai exchanger sendiri atau nginduk dulu ke exchanger lain yang ada? Oke, kalau dari roadmap-nya Pak ya, saya membicarakannya by data aja yang ada di websitenya mereka. Dari roadmap-nya mereka itu EVOS, Wallet, dan DEX MM itu akan launching di kuartal 4, maksimal di Desember lah, di Desember 2025 ini. Artinya berarti yang pertama kemungkinan besar listingnya di DEX Pak, di DEX dulu, tapi DEX-nya mungkin jaringan EVOS. Nah, terkait dengan itu, nanti USDT-nya seperti apa, di bridging kah, atau seperti apa, saya kurang tahu. Itu masuk ke ranah dari plan atau bisnisnya dari tim EVOS. Tetapi kalau yang bisa saya lihat di sini, ini hanya untuk DEX dulu. Mungkin nanti akan ada listing dicek, cuman dari roadmap-nya sih saya belum melihat untuk listing cek. Harusnya, oke, listing cek itu pasti berbarengan dengan DEX sih, harusnya seperti itu. Oke. Terus yang terakhir tadi pertanyaan apa, Pak Moderator? Sudah itu saja tadi Pak Oh, udah SKB. itu aja. Ada Cukup? satu lagi. Ada Ada satu satu lagi, lagi nggih, Pak. masalah Ya, KYC. Pak. Oh, KYC. Oh iya, Oke. KYC ya. Iya, proses sistem KYC-nya nanti bagaimana? Karena kalau seandainya kita punya banyak akun, maksudnya proses KYC-nya bagaimana nanti KYC-nya, Pak? Nah, Seperti ini CTC Plus. silakan. Itu Pak, nanti prosesnya seperti CTC Plus Pak, hanya verifikasi, tidak membutuhkan data dari kita, dari Vermu, KTP, nomor HP atau email tidak Pak. Jadi sama seperti CTC Plus, hanya verifikasi di wallet tersebut Pak. Itu namanya KYC Pak. Itu aja Pak SKB. Oh, iya, sip, mantap kalau gitu. Ya, Oke, gampang. terima kasih ini Pak Moderator dan Pak Edar. Terima Terima kasih kasih Pak atas SKB. sama-sama. Oke. Oke Pak Sultan Syah, silakan Pak Sultan Syah. Ya, selamat malam Pak Haidar, Wah, Pak Joko, dan selamat kawan-kawan malam, yang lain. Pak Sultan Ya. Syah. Iya, Sehat-sehat, iya. Pak Sultan Syah. Alhamdulillah sehat Pak. Pertanyaannya gini Pak. Ada juga dari donden-donden ini nanya ini. Ketika nanti timing di platform itu habis, artinya itu kan akan distribusi token, koin, Oke. gitu ya. Oke. Nah, apakah setelah distribusi tersebut mereka bisa langsung menjual atau mempairingkan dengan apa begitu ya, sehingga bisa mereka menikmatinya begitu. Apakah nanti akan ada secara langsung atau bagaimana Oke. mekanismenya gitu Pak Haidar sementara. Oke. Jadi ketika sudah selesai nanti airdrop-nya, otomatis nanti kan bisa melakukan klaim, Pak ya. Nah, bisa melakukan klaim, terus setelah melakukan klaim nanti bisa langsung dijual. Oke, itu yang pertama. Nah, pertanyaan saya juga sama Pak sebenarnya. Apakah nanti akan ada vesting atau tidak, ya kan? Dalam artian ya, otomatis kan user pasti nanti berebut untuk menjual nih. Katakanlah misal contohnya total supply tadi kan 2M gitu kan ya, yang dimiliki sama si komunitas. Kalau 2M dijual semua, pasti nanti harganya juga hancur. Karena
tim EVOS kan tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki supply yang besar. Jadi supply itu di komunitas, yang bisa ngedap ya komunitas. Itu satu. Otomatis kemungkinan besar nanti akan ada skema vesting. Cuman kalau dari info-info yang ada di sini Pak, ya kan, mungkin nanti moderator Pak Joko bisa tanyakan ke Pak Julian Pratama, apakah nanti vesting itu pasti ada atau tidak gitu. Kalau misal ada, bisa infonya di mana gitu, apakah seperti apa. Kalau nggak ada vesting juga sebenarnya sih nggak masalah, tapi kan harganya bisa hancur langsung. Nah, kemungkinan besar skemanya seperti itu, Pak. Jadi nanti setelah airdropnya selesai, pasti langsung bisa di withdraw ke mana? Ke jaringan EVOS dengan token EVOS, sorry, dengan koin EVOS. Karena ini mainnet sendiri, seperti itu. Terkait wallet, nanti wallet bisa pakai walletnya EVOS langsung, atau pakai wallet MetaMask, Phantom, dan lain sebagainya, itu nanti bisa next step-nya ke arah sana, seperti itu. Kiranya bisa menjawab belum Pak Sultan? Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, Silahkan. ketika nanti klaim, artinya kan Oke, nanti kan kita diberikan koin EVOS. betul. Nah, itu kan nanti kita akan swap atau tukar ke USDT atau koin mungkin USDT lah ya. Nah, itu biaya kan mungkin akan dikenakan biaya gas ya. Oke, Nah, untuk klaim itu biaya gasnya apakah menggunakan EPOS atau masih BNB gitu, Pak? oke, Kedua. oke. Ini saya nggak bisa jawab ini Pak. Mungkin moderator Pak Joko bisa bantu. Sudah dapat info belum kalau misal nanti klaimnya itu pakai pakai bayar gas fee lagi atau enggak gitu kan maksudnya Pak? Kalau gas fee jaringan apa gitu Pak ya? Nah, terkait itu Pak Sultansa, kita belum dapat info dari Pak Julian Pratama. Nah, mungkin nanti saya beberapa waktu akan menanyakan hal tersebut karena ini juga masukan daripada teman-teman pecinta airdrop di Indonesia. Nanti kita tunggu aja Pak Sultansa untuk jawaban yang ini. Jadi, apakah nanti pakai jaringan EVOS atau jaringan lain? Mungkin karena nanti koinnya sudah distribusi pakai blockchain EVOS, mungkin kemungkinan pakai gas EVOS juga. Mungkin Pak ya, tapi ini saya belum pasti tahu, tapi nanti saya tanyakan ke Pak Julian Pratama, Pak Sultansa. Seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Oke Pak Sultansa, mungkin ada tanya lagi atau sudah? Mungkin Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi nanti kita tunggu informasinya secepat mungkin karena Donlen pasti akan bertanya, kan begitu ya. Nah, ya. kalau seandainya nanti di gas fee-nya itu dengan koin EPOS, kita masih diuntungkan karena apa? Kita nggak perlu beli BNB, tapi hanya memotong dari koin yang kita dapatkan, begitu ya, Mas ya. Ya, betul Pak. Betul Pak. Bersyukur-syukur begitulah pakai Siap, jaringan EPOS ya, begitu ya. siap Jadi Pak Sultansa. iya, nggak payah Oke. lagi beli BNB kan begitu ya. Iya, Ya, betul Pak. Betul, Ya, Pak. ya. Sementara itu dulu Pak Haidar dan Mas Joko. Terima kasih. Salam buat semua. Sukses selalu Oke, dengan EPOS. sama-sama Pak Sultansa. sama-sama Terima Pak. kasih. Mungkin bagi yang lain ada pertanyaan. Tadi ada Yogi Pandeglang. Tadi Resen, tangan. Mungkin ada tanyakan mungkin Mas Yogi atau mungkin yang lainnya yang mau bertanya untuk tentang EVOS dan proyek-proyek ke depannya, misi-misinya. Karena kesempatan ini tidak datang 2 kali karena kota terbatas 10 juta wallet saja teman-teman. Kita nggak tahu sampai kapan selesainya karena ini sudah mainnya global. Nah, Kang Asep Sanjaya, silakan Kang Asep Sanjaya. Halo, Dinyalakan. Assalamualaikum Pak. Ya, iya, ini tuh kan saya sedikit aja Pak nanya. Tadi kan di grup apa namanya ngobrol-ngobrol masalah validator. Itu gimana syarat jadi validator Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya sudah next level ya, sudah nggak mikirin airdrop ini, udah mikirinnya mainnet, airdrop, passive income gitu Pak ya. Oke, kalau terkait dengan airdrop, terkait dengan not validator, sampai sekarang saya belum dapat infonya Pak. Tetapi memang saya selalu gaungkan itu sebagai gambaran sebuah mainnet itu pasti nanti kan ada validator. Nah, validator ini kan bisa mendapatkan dari gas fee transaction, itu wajar lah di semua blockchain itu ada seperti itu. Cuman terkait dengan nilainya, apakah nanti minimal harus punya
1 juta EVOS atau misal nanti minimal punya 100.000 EVOS. Nah, itu saya sendiri belum dapat infonya. Mungkin moderator Mas Rizky Cuan bisa menjawab mungkin? Sama, jadi kita juga belum tahu pastinya, Pak Kang Asep. Jadi kita juga nanti sampaikan juga atau kita tanyakan kepada Pak Julian Pratama terkait tentang validator, berapa minimnya ketika kita sudah kualifikasi menjadi validator. Seperti BNB ya, contohnya 1 juta berapa BNB dan lain sebagainya. Nah, di EVOS berapa nanti? Kita tanyakan dulu masalah teknisnya itu. Seperti Pak Sultan saat tadi ya, kita juga tanyakan. Seperti itu Kang Asep. Kang Asep. Oke, cukup mungkin. Silakan pertanyaan berikutnya. Mungkin cukup Kang Asep. Halo, kita tanyakan dulu ya tentang teknis-teknis yang terkait dengan nanti teknis mekanisme pendistribusian koinnya bagaimana. Kalau sekarang kita masih fokus di perbanyak airdrop. Jadi kita belum membicarakan ke arah itu, tapi itu akan progresnya ke depan pasti ada untuk jawaban seperti itu untuk Pak Sultansyah dan Kang Asep. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, masih ada 4 pertanyaan lagi yang belum paham dengan EVOS airdrop ini. Karena jarang-jarang teman-teman ya, sebuah airdrop mengadakan Zoom setiap hari. Oke, Mas Yogi Pandeglang. Silakan Mas Yogi. Ini Pak, malam Pak. Selamat malam, Pak. Mas. Saya ini belum ngerti juga dari sistem ini ya terkait yang 35 itu Pak. Oke. Halo. Halo Pak. Ya, dengan sistem 35 gimana? Nah, ini udah intinya udah daftar terus udah 35 itu kedalaman ya. Itu yang ke satu tuh maksudnya udah beres tuh ada koinnya. Yang kedua, yang ketiga itu gimana Pak? Masih kosong itu. Oke. Oke, bisa dibantu jawab Pak moderator terkait dengan itu yang ditanyakan sama Oke. Pak Yogi. Mas Yogi sudah buat wallet ke 1 belum? Iya, udah. Oke, 1. Terus di dalam wallet udah Mas Yogi sudah pilih antara berapa akun yang di situ Mas? 35K, 25K atau 15? Yang 35 pertama. 35, oke. Berarti kan itu sudah jadi ya. Jadi satu wallet sudah ada 35 akun referralnya dan 1 akun utama. Artinya di satu wallet ada 36 akun. Nah, ketika kita pengen lagi untuk memperbanyak akun, maka kita bikin wallet yang kedua, Mas. Nanti sponsornya diambil dari wallet yang pertama, link referralnya. Maka kita sponsori ke wallet yang kedua. Begitu juga wallet kedua, di dalamnya juga ada 35 akun dan 1 akun utama. Seperti itu Mas Yogi. Berarti yang saya bantu jawab Mas Rizky ya. Jadi ditanyakan Mas Yogi tadi itu kan yang ditanyakan itu akun yang kedua, yang ketiga ini kemana kan gitu toh. Nah, jadi ketika Mas Yogi pilih referral dep 35, maka koin EVOS itu langsung jadi 1 itu di wallet utama Mas. Makanya di situ totalnya langsung 5.400 dari 36 wallet. Plus di situ ada 105. Nah, 105 itu didapat dari mana? Setiap jenengan mensponsori satu akun itu kan dapatnya 3 EVOS. Dikalikan 35 dep berarti totalnya 105. Maka di wallet jenengan yang utama itu jenengan cek total reward itu ada 5.505. Gitu Mas Yogi. Nah, secara otomatis kalau jenengan itu sudah memilih 35 dep, maka jenengan kualifikasi nanti bisa mendapatkan bonus sampai kedalaman 35 level. Itu Mas Yogi. Mungkin bisa membantu menjawab. Mungkin sudah jelas Mas?
yang membuat wallet lagi gitu ya. Nah, Ya, Mas. itu tidak ada kewajiban. Tapi kalau jenengan ingin memaksimalkan potensi bonus, contoh seperti saya. Nah, saya ini sudah langsung buat 35 wallet, Mas, hari ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya tahu potensinya. Jadi yang nanti ketika saya sebar ke tim saya, ke ring-ring satu saya ya, jenderal-jenderal saya di bawah saya itu, nanti wallet yang 35, Mas. Otomatis ketika ada daftar, ada satu orang yang daftar di wallet yang ke-35 saya, maka saya akan mendapatkan bonus di wallet 34 sampai di wallet 35 sampai wallet 1 saya dapat bonusnya itu per wallet itu dapat 108, Mas. 108 EVOS gitu loh, Mas. Itu tapi tidak ada kewajiban, Mas. Monggo, itu terserah jenengan. Tapi kalau jenengan tahu potensinya di sini besar, ya langsung digas, Mas. Seperti saya gas langsung. Saya punya 35 wallet, berarti totalnya saya ada 1.260 akun, Mas. Total akun saya. Gitu, Mas Yogi. Iya. Berarti kita maksudnya saya kan udah 35 tuh. Jadi, ketika kita mengajak orang gitu, teman gitu untuk kita harus referral yang satu ya. Otomatis langsung wallet satu, Mas. Jenengan kan maksudnya 35 itu satu wallet. Jenengan pilihnya kan debt 35 totalnya, referral debt-nya. Iya, Mas ya. Halo? Iya. Halo, Mas Ya, halo. Yogi. Ya, halo. Jenengan kan baru buat satu wallet, iya kan? Ya. Nah, dan jenengan sudah pilih referral debt totalnya 35. Oke. Nah, misalkan contoh ini, link referral yang wallet utama ini jenengan kasihkan misalkan ke namanya Andi gitu. Nah, si Andi ini juga membuat akunnya sama dengan jenengan. Buat satu wallet plus dipilih 35 debt. Ya kan? Nah, artinya Andi itu totalnya ada 36 akun. Nah, maka Mas Yogi akan mendapatkan bonus 3 EVOS dikali 36. Berarti Mas Yogi akan mendapatkan 108 EVOS. Nah, ketika si Andi ini, Mas, dia mengenalkan si Budi. Nah, si Budi joinnya juga sama. Satu wallet isinya 36 akun. Otomatis si Andi dapat bonus 108, Mas Yogi juga dapat bonus lagi 108 EVO sampai kedalaman hanya 35, Mas. 35 level. Gitu, Mas Yogi. Iya. Bisa dipahami, Mas Yogi? Ngerti. Oke, siap. Nggih, makasih. Paham, terima kasih. Nggih, Oke. sama-sama. Nah, Pak Sultansa, ini angkat tangan lagi nih. Pak Sultansa. Ada yang tanyakan lagi, Pak Sultansa? Iya, menyambung Pak Mas Yogi tadi itu kepada Pak Haidar, Mas Joko dan Mas Sat ya, Mas Satria. Oke, siap. Ketika si A atau si Andi, Mas Yogi misalnya satu wallet dengan 35 debt dia sudah buat, dan kemudian ada si Andi di bawahnya dan ada si Budi, itu kan ke bawah ya. Iya, betul. Nah, ketika si akunnya si Mas Yogi itu mendapatkan lagi referral selain si Andi, ada 5 orang sejajar dengan si Andi, begitu ya. Nah, itu apakah juga mendapatkan si Mas Yoginya begitu? Kira-kira sama dengan pengertian si Andi dan si Budi gitu. Tetap dapat, Pak. Tapi si Andi dan si Budi yang nggak dapat. Tapi ya, Mas Yoginya dapat. Iya, betul, Pak. Maksudnya kalaupun dia melebar masih tetap dapat toh?
Tetap dapat. Oh, oke, Iya. Iya, oke, makasih. Sementara Ya, itu dulu pahamnya. Oke, ya siap. itu kan level satunya Mas Yogi, Pak Sultansa. Jadi dapat terus, Pak, kalau melebar. Oke, ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau sudah paham semua tentang proyek EVOS ke depannya bagaimana, misi-misinya, dan mau dikemanakan EVOS ini? Dari untuk marketing plan-nya sudah paham teman-teman? Nah, mungkin kalau sudah ada tidak pertanyaan lagi, gimana? Ini Pak Haidar, sudah tidak ada pertanyaan lagi buat teman-teman, mungkin sudah Oke, paham saya semua tentang EVOS. ngikut aja kalau misal sudah tidak ada pertanyaan bisa ditutup dulu, besok siang kita zoom it lagi. Nah, oke, terima kasih Pak Haidar atas penyampaiannya yang luar biasa ini. Semoga malam hari ini bisa untuk bahan kita mendapatkan cuan lagi setelah kemarin kita mendapatkan cuan yang di CTC ya. Jadi untuk teman-teman saya mengharap kesempatan yang baik ini jangan tinggalkan kesempatan karena kesempatan tidak datang dua kali. Mudah-mudahan dengan adanya EVOS ini kita bisa mendapatkan cuan lagi. Jadi tetap semangat teman-teman. Mungkin besok kita adakan Zoom lagi bagi teman-teman kalau bisa mengundang sebanyak-banyaknya teman-temannya atau jenderal-jenderalnya untuk hadir di Zoom agar paham tentang mengenai proyek EVOS tersebut. Terima kasih atas semuanya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.